Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam, saudara sekalian. Kami di sini akan mempresentasikan terkait rangkaian pitch deck kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Nicholas Alfa Pradana, dan di sini saya tidak akan sendirian dalam mempresentasikan pitch deck ini karena saya akan ditemani oleh keempat rekan saya, yakni Haryanto Tandung, Ayub Stefanus Dausinora, Rachel Hugh, dan juga Christopher Reinhardt. Jadi sekali lagi perkenalkan, nama saya adalah Nicholas Alfa Pradana. Di sini saya selaku CEO sekaligus founder dari platform Sini Curhat. Platform yang diciptakan serta ditujukan untuk saudara sekalian yang ingin bercerita, berkeluh kesah maupun mencari sebuah nasihat. Jadi di sini kami hadir tentu saja dengan mempersiapkan visi dan misi yang jelas. Visi dan misi kami adalah ingin menjadikan negara Indonesia yang terdepan di kawasan Asia Tenggara dalam menangani kasus kesehatan mental masyarakatnya. Kami juga ingin memberi kemudahan akses berkonsultasi bagi 273 juta masyarakat Indonesia setiap harinya. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa banyak sekali permasalahan yang sedang negara kita hadapi saat ini. Salah satunya adalah terkait permasalahan kesehatan mental masyarakat di masa pandemi. Namun tidak hanya di masa pandemi, melainkan kesehatan mental ini sudah menjadi perhatian negara Indonesia sejak 10 tahun yang lalu. Ada beberapa hal yang disinggung dalam kasus ini. Pertama adalah adanya stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat maupun lingkungan sekitarnya, sehingga hal ini dapat berakibat buruk bagi pengidap kesehatan mental tersebut. Lalu kedua adalah minimnya pengetahuan terkait kesehatan mental untuk mayoritas masyarakat di Indonesia. Ketiga, kesehatan mental yang masih sangat tabu di Indonesia, sehingga ujung-ujungnya adalah terdiskriminasinya orang yang mengidap kesehatan mental. Dan yang terakhir adalah belum meratanya akses konsultasi di pelosok-pelosok Indonesia. Dari keempat permasalahan di atas, kami tentu saja turut serta membantu pemerintah, terutama dalam pemerataan akses untuk berkonsultasi tadi. Kami di sini hadir membawa ratusan orang yang berkompetensi serta terakreditasi dengan sarjana psikologi, dengan harapan mampu membantu menyelesaikan isu kesehatan mental Anda sekalian dan tentu saja dapat diakses secara mudah dengan metode daring. Nah, setelah masalah-masalah yang sudah dipaparkan oleh teman saya barusan, tentunya kami ingin memberikan solusi kepada masyarakat untuk menghadapi masalah tersebut. Kami menyediakan solusi dengan cara membuat layanan kami yang bernama Sini Curhat. Sini Curhat kami dirikan untuk menjaga ataupun memulihkan kesehatan mental seseorang di masa pandemi yang sangat menyulitkan ini. Kami mengharapkan pengguna layanan kami bisa menjadi lebih terbuka terhadap orang lain untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Tentunya tidak bercerita dengan sembarang orang, tetapi kami akan menyediakan seseorang yang profesional dalam ahlinya. Nah, kenapa kami membuat keputusan untuk membuat layanan kami ini sekarang? Kenapa tidak kemarin? Kenapa tidak besok? Kenapa tidak tahun depan? Kami memutuskan untuk menyediakan layanan kami sekarang karena kami menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Kami mencari momentum yang tepat untuk menghadirkan layanan kami. Harapannya dengan layanan yang kami sediakan, masyarakat jadi lebih terbantu, masyarakat bisa mengurangi stres, menjadi lebih lega, dengan bercerita ke orang lain mungkin bisa mengatasi masalahnya dengan lebih baik, bisa lebih cepat mengatasi masalahnya, sehingga bisa menjalani hari-harinya dengan lebih baik. Kami berharap masyarakat juga bisa memberikan feedback positif kepada
selama menggunakan aplikasi kami, supaya kami juga bersemangat untuk mengembangkan layanan kami dan menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian, hal yang akan kita bicarakan selanjutnya adalah besar pasar atau market size. Pasar yang kita bicarakan di sini adalah pasar yang sangat-sangatlah besar. Sebagai perusahaan yang berdiri di Indonesia, tentu pasar yang menjadi total adalah Indonesia itu sendiri, di mana Indonesia adalah negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia, dengan jumlah 270 juta jiwa. Kemudian terdapat usia produktif dengan kisaran usia 15 sampai dengan 64 tahun yang berjumlah 191 juta jiwa. Dari populasi yang dipaparkan sebelumnya, dapat diambil pelanggan yaitu usia muda dengan kisaran usia 15 sampai dengan 24 tahun dengan jumlah 46 juta jiwa. Alasan kami menargetkan usia muda sebagai target pelanggan ini didasarkan oleh survei yang dilakukan oleh WHO atau Lembaga Kesehatan Dunia yang menyatakan bahwa usia muda adalah usia yang paling rentan untuk mengalami masalah-masalah kejiwaan atau gangguan mental. Nah, dari angka-angka yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap jasa konsultasi atau jasa curhat itu sangat-sangatlah besar. Nah, dengan market size yang sangat menjanjikan ini, tentu ini dapat membantu perkembangan perusahaan kami ke arah yang lebih baik. Begitu juga dapat mendorong industri di Indonesia ke arah yang baik pula. Kemudian yang akan kita bicarakan selanjutnya adalah kompetisi. Kami adalah perusahaan pertama yang menjadi pelopor yang menghadirkan jasa curhat atau konsultasi secara daring atau online yang murah, mudah, dan transparan. Tentu, kami juga memiliki beberapa kompetitor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, orang yang memiliki tempat curhat, yaitu sahabat dan lain sebagainya. Kemudian ada para psikolog yang membuka praktik mandiri. Dan ada juga orang-orang yang tertutup untuk membicarakan masalahnya atau menjaga privasinya. Namun, kami percaya dan yakin dengan value atau nilai yang kami tawarkan yaitu kemudahan, kemurahan, dan transparan, jasa yang kami tawarkan ini tidak bisa ditolak oleh customer kami. Hal ini kemudian menguatkan posisi kami di pasar sebagai perusahaan yang kuat dan sangat bersaing. Sini Curhat merupakan ide dari kami bersama untuk mendengarkan keluh kesah dari orang-orang yang membutuhkan tempat untuk menceritakan tentang dirinya sendiri ataupun menceritakan semua masalah yang sedang dihadapinya untuk saat ini ataupun yang akan datang nanti ataupun masalah-masalah yang telah berlalu. Sini Curhat dapat diakses melalui website resmi kami. Kami telah menyiapkan sistem berlangganan bagi para penggunanya. Dan kami juga akan mengadakan acara-acara seperti webinar dan juga sebagainya. Kami juga akan terus memantau aktivitas yang terdapat dalam Sini Curhat. Jika ada banyak respon atau feedback positif, feedback bagus ataupun baik dari para pengguna dan peminatnya, maka perusahaan ini akan mengembangkan sebuah aplikasi untuk para pengguna dan peminatnya agar para pengguna dan peminatnya semakin banyak dan semakin mudah untuk mengakses Sini Curhat. Alasan dibuatnya Sini Curhat adalah kami melihat dari banyak orang bahwa mereka bingung untuk menceritakan masalahnya kepada siapa dan juga meminta saran kepada siapa
agar mereka bisa melalui masalahnya itu. Dan di aplikasi Sini Curhat ini kami tidak hanya mendengarkan keluh kesah mereka saja, akan tetapi kami juga memberi saran kepada mereka. Kami berencana untuk meluncurkan proyek ini di situs resmi kami pada tanggal 5 Oktober 2021. Dan jika banyak feedback positif, maka kami akan membuatkan aplikasi bagi para penggunanya untuk mengakses Sini Curhat dengan mudah. Kami juga memberikan beberapa pilihan sesi kepada penggunanya atau peminatnya agar mereka bisa memilih sesi yang mana. Misalnya sesi hanya untuk memberikan keluh kesah mereka, menceritakan keluh kesah mereka, ataupun sesi di mana juga mereka ingin meminta saran kepada kami. Kami juga akan mempromosikan Sini Curhat sendiri dalam berupa iklan melalui beberapa aplikasi sosmed, diantaranya seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan beberapa aplikasi sosial media lainnya. Selanjutnya untuk anggota. Tim kami ini terdiri dari Nicholas Arfa sebagai CEO, Rachel Hughes sebagai administrasi dan pergudangan, Christopher Reinhardt sebagai direktur personalia, saya sendiri Ayub Stefanus sebagai direktur keuangan, Haryanto Tandung sebagai manajer pemasaran, dan terakhir Ibunda Bekti Tandanintias sebagai nasihat. Anggota di atas yang sudah saya sebutkan adalah founders atau anggota pertama terbentuknya usaha Sini Curhat ini. Usaha kami mulai berjalan dari awal tahun 2021 dan berkembang sebagaimana saat ini. Suatu perjalanan yang panjang dan susah senang telah kami lewati bersama hingga pada posisi ini. Saat ini anggota full kami ada sekitar 30 karyawan yang siap mengatur perusahaan ini untuk melayani klien aplikasi Sini Curhat. Selanjutnya untuk keuangan, berikut adalah tabel pengeluaran dan pemasukan usaha Curhat YouTube ini. Telah terlihat paparan uang bangunan, gaji karyawan, pajak, webinar, serta pemasukan dari aplikasi Sini Curhat ini. Ini adalah bukti nyata dari usaha ini. Dapat dilihat, proyek yang kami buat mendapatkan banyak pemasukan, yang artinya usaha ini telah dikenal oleh banyak orang dan mendukung adanya usaha ini. Kami harap kedepannya usaha ini dapat berkembang lebih pesat lagi dan membuat cabang di luar Pulau Jawa, serta memperluas lapangan kerja hingga Indonesia, Asia, dan mungkin bergabung ke organisasinya. Selanjutnya ada grafik. Berikut terpapar grafik orang yang berlangganan dari tahun ini. Telah terlihat bahwa grafik terus naik. Namun, kami percaya dengan bantuan saudara sekalian, pasti perusahaan ini dapat berkembang lebih pesat lagi. Nah, itulah presentasi dari proposal kami
Jika ada salah kata dan tingkah laku kami, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.